Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada episode kali ini kita sudah memasuki hadis yang ke-18, di mana hadis ke-18 ini diriwayatkan dari Abi Dzarin, yaitu sahabat Jundub bin Junadah. Kemudian juga diibaratkan pula oleh Abi Abdurrahman, yaitu sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berdua menyampaikan bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kuntah." Takutlah kalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan sertailah setiap perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, maka niscaya perbuatan baik ini akan mampu menghapus perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan manusia, berakhlaklah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menyampaikan hadis ini hadisun hasan, yaitu hadis yang hasan. Bahkan di sebagian nuskah beliau menyampaikan hasanun sahihun. Hadis ini termasuk kategori hadis hasan dan sahih. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, dari hadis ini kita telah mendapatkan penjelasan yang sangat gamblang dan luar biasa, bahwa kita telah diperintahkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Karena hakikatnya ketakwaan kita tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan waktu, dan tidak memerlukan situasi. Sehingga jika itu memang betul-betul mampu kita lakukan, berarti ketakwaan itu betul-betul tertanam di dalam hati atau sanubari kita. Tetapi sebaliknya, ketika ketakwaan kita ini masih hanya atau terbatas dengan waktu, terpengaruh dengan waktu, atau terpengaruh dengan tempat, terpengaruh dengan situasi, maka sungguh ketakwaan kita masih sangatlah tipis dan mungkin mudah-mudahan naudzubillah tidak terjadi pada diri kita. Boleh jadi ketakwaan itu bisa hempas dan lenyap entah kemana. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, asbabul wurud hadis ini sebenarnya terjadi pada sahabat Mu'ad bin Jabal ketika beliau merasa sangat merindukan untuk berada di Makkah, dan beliau beranggapan bahwa ketika beliau berada di Makkah maka rasa ketakwaannya akan semakin meningkat, rasa ketakwaannya kepada Allah akan semakin mendalam dan meningkat. Kondisi itu dipahami dan diketahui oleh baginda Rasul, sehingga baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan, "Ittaqillah haitsuma kunta." Takutlah kalian dimanapun kamu berada, tidak harus di Makkah. Sehingga bagi kita semua ini menjadi motivasi dan semangat. Kita pun yang ada di Indonesia, atau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, di Singapura, dan dimanapun, semua mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kita takwanya ada di mana, tetapi siapapun di antara kita yang lebih bertakwa, apakah itu tinggal di tempat Korea, di Cina, di Indonesia, itu semua akan mendapatkan tempat tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ketakwaan ini seharusnya tidak terikat oleh adanya waktu dan situasi. Mungkin ada di antara kita semua yang rasa keimanan dan ketakwaan begitu terasa dan mendalam ketika kita semua mendapatkan nikmat dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, iman dan ketakwaan kita terasa hilang ketika kita mendapatkan ujian, ketika nikmat yang diberikan oleh Allah itu dicabut dari dalam diri kita. Maka rasanya ketika seperti itu terjadi, keimanan kadang hilang. Begitupun secara otomatis ketakwaan kepada Allah juga menjadi hilang. Ini dapat dibuktikan ketika kita dalam kondisi bahagia, kita sering bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah.
Tetapi ketika kita dalam ujian, dalam satu cobaan, pailit misalnya, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Kita lupa untuk sholat misalnya. Atau kita justru mencari jalan lain, jalan pintas dengan mendatangi dukun dan semacamnya. Itu pertanda bahwa keimanan dan ketakwaan kita tidak begitu mendalam di dalam sanubari kita. Ada juga saudara-saudara kita yang terjadi justru sebaliknya. Justru ketika ia susah, ketika ia dalam kondisi pailit, ia banyak beribadah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya keimanan dan ketakwaan begitu tertanam di dalam hatinya. Tetapi ketika Allah memberikan ujian kebahagiaan, Allah mengirimkan nikmat, seringkali di antara saudara kita menjadi terlena, bahkan lupa dan bahkan meninggalkan apa yang biasanya dilakukan ketika masih dalam kondisi kurang bahagia. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, sekali lagi itulah pesan dari kita semua dan tentunya untuk kita semua. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada dan jangan pernah terikat dengan waktu, tempat atau masa. Kemudian yang kedua, baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan bahwa wa'ad bi'isayyi'ata al-hasanata tamhuha. Sertailah, ikutilah setiap perbuatan buruk yang kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena niscaya perbuatan yang baik ini akan mampu menghapus dan menghilangkan perbuatan buruk. Hal ini senada dengan firman Allah di dalam Al-Quran, Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan mampu menghapus dan menghilangkan setiap keburukan yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, maka akan menghapus dan menghilangkan kebaikan. Namun demikian, mudah-mudahan marilah kita berusaha, kita melakukan kebaikan sehingga setiap keburukan yang kita lakukan akan senantiasa dihilangkan dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik, yaitu dengan akhlak yang mulia. Tentu sudah tidak asing di telinga kita bahwa baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Baginda Rasul diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan beliau juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa baginda Rasul Muhammad SAW itu memang mempunyai akhlak yang luar biasa. Dari itu para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, harusnya kita dapat termotivasi. Karena baginda Rasul juga menyampaikan inna habbakum ilayya wa akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Bahwa orang yang paling aku cintai, wa akrabakum minni, dan orang yang paling dekat denganku, majlisan, besok duduknya di hari kiamat. Dalam kata lain, orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat duduknya denganku besok di hari kiamat, kata Nabi, ahasinukum akhlaqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Mudah-mudahan kita mampu untuk meniru dan mengamalkan apa yang diperintahkan Nabi. Bagaimana akhlak yang baik? Tentu menjauhi, paling tidak kita harus meninggalkan sifat-sifat yang buruk seperti iri, dendam, dengki, dan lain sebagainya. Tentu kalau kita sudah meninggalkan akhlak-akhlak buruk ini, kita sudah menjadi separuh badan kita sudah menjadi orang baik. Terlebih ketika kita memang betul-betul bersifat menjadi orang yang baik, seperti suka menolong, tawadu, qanaah, dan lain sebagainya. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, satu kunci bahwa husnul khuluq, akhlak yang baik, itu adalah min sifatin nabiyyin wal mursalin wa khiyaril mu'minin. Orang yang berakhlak baik itu adalah bahwa akhlak yang baik itu adalah sifatnya para nabi, sifatnya para utusan, dan orang-orang mukmin pilihan. Dan beliau-beliau ini la yajzuna bisayyi'ah. Ketika beliau-beliau ini diperlakukan buruk,
oleh orang lain, dikhianati, didengki, beliau-beliau ini tidak akan pernah membalas dengan keburukan dan tidak akan pernah membalas dengan kejelekan, karena sifat buruk tidak ada dalam diri mereka. Beliau tidak punya sifat dendam, tidak punya sifat iri, sehingga setiap kejelekan yang dilakukan kepada dirinya tidaklah dibalas dengan kejelekan. Setiap kebaikan yang dilakukan kepada diri kita haruslah kita balas dengan kebaikan. Tetapi bukan berarti setiap kejelekan yang terjadi pada diri kita harus kita balas dengan kejelekan. Jika mungkin kita meniru apa yang dilakukan oleh para nabi, para mursalin, dan orang-orang mukmin pilihan, maka balaslah setiap perlakuan kepada diri kita itu dengan kebaikan. Apakah itu perlakuan baik ataukah perlakuan buruk, maka balaslah semua dengan kebaikan. Niscaya kita akan menjadi khiyaril mukminin, yaitu orang mukmin pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.